Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue getuk, yang jawab salam pada ngantuk. Ubur-ubur ikan lele, jawab salam napale. Daun salam di pinggir empang, yang gak jawab salam mikirin utang. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di kebun sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Yang aminnya gede mata duitan. Bu, jawab salam yang kompor bego, kompak. Mbak, jawab salam yang kompor. Yuk bareng-bareng biar berkah. Jawab salam biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wasta'inu bis sabri was salam innaha lakabiratun illal 'alal khasi'in. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah, tidak ada kalimat yang sempurna melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur,
yang telah memberikan kita nikmat panjang umur yang tak dapat diukur walaupun dengan jumlah rambut yang kita cukur. Semuanya kita yang hadir pada malam hari ini yakin dan pasti bakal mati dan masuk ke alam kubur, dibangkitkan oleh Allah nanti, dikumpulkan kita semua dari umatnya dari zaman Nabi Adam sampai terakhir umatnya Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan kita nanti di suatu padang mahsyar namanya, berharap, berkeinginan kita berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil subhanahu wa ta'ala, dicap sebagai orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Makanya kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kalau kita pengen disayangi oleh Allah, tugas kita cuman simpel dan amat sangat sederhana, bersyukur terhadap nikmat, bersabar ketika kita mendapat ujian dan musibah. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid Al-Ikhlas ini adalah orang-orang yang ahli zikir kepada Allah subhanahu. Mudah-mudahan ya sama-sama kita berzikir sejenak. Mudah-mudahan segala harapan-harapan kita semua, keinginan-keinginan kita semua, doa-doa kita semua diijabah oleh Allah subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wallah. Enak enggak? Enak enggak? Hati tenang enggak? Hati tenang enggak? Dengan zikir kepada Allah, inilah yang Allah janjikan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan penuh dengan kenyamanan. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan penuh kebahagiaan. Makanya jangan pernah kita lupa untuk mengingat Allah subhanahu. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan keharibaan junjungan alam, makhluk yang amat luar biasa, Nabi yang besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, Nabi yang mulia yang dibesarkan oleh Zat yang maha mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kita semua tidak hanya mengakui dan diakui sebagai umatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insya Allah kita semua nanti di padang mahsyar, di yaumil kiamah, mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terpenting adalah saudara, ketika kita mengakui diri kita sebagai nabi umat Nabi Muhammad, maka perbanyaklah baca selawat kepada beliau. Perbanyaklah baca selawat kepadanya. Insya Allah kita diakui oleh sebagai umatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan terlebih di ini hari, di ini bulan, datanglah bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban ini adalah syahri,
bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama-sama kita buka dengan pembacaan salawat. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alimil ulama, para asatid, para hujat, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua Al-Ustadz Afid mata Allah putili hayati wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati pimpinan majlis taklim kaum ibu yakni Ustazah Faudiyah mata Allah putili hayati wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati qori kita yang begitu luar biasa suaranya, begitu lantang suaranya, yang kita doakan mudah-mudahan istiqamah dalam melantunkan ayat-ayat Allah, yakni Al-Ustadz Ahmad Zaki. Yang saya hormati pula orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Ustadz Utslu Mauliyah mata Allah bituli hayat bidin wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati penasehat Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Aziz Hambali. Yang saya hormati pula penasehat kita yang luar biasa merangkap jadi ketua RW, yang kita doakan Bapak Ustadz Jainuddin ini tidak hanya seorang RW, tidak hanya seorang pejabat, tapi beliau sangat luar biasa cinta kepada agamanya. Kita doain RW kita doain RW kita Bapak Ustadz Jainuddin, mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya, biar dia bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulang-pulang bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil mewah, dan mudah-mudahan istrinya nambah. Diomelin Bu RW lu. Ada Bu RW, ada Bu RW. Bukan nambah, mudah-mudahan istrinya nambah taat dan takwanya kepada Allah Subhanahu. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Muhammad Ruslan Effendi, Bapak Ketua RT 09 dan 10 Bapak Sarmani dan Bapak Anjas. Yang saya hormati juga Kepala Desa Gelam yang tadi diwakili oleh amil kita Bapak Uci Sanusi. Yang saya hormati semua para hadirin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum bapaknya dan juga kaum ibunya, muslimin, muslimat, mustamiin, mustamiat. Cari menantu yang cermat, carilah orang-orang yang taat, yang suka sholat dan suka bayar zakat. Jangan cari yang pengkhianat, biar pejabat rakyat tidak bakal selamat dunia akhirat. Remaja, remaji, santriwan, santriwati yang masih perawan, hati-hati, pandai-pandailah jaga diri, carilah pasangan yang seleksi dan serasi. Carilah yang rajin ngaji dan rajin mandi,
yang suka dengerin ceramah kiai insya Allah mendapat ridho ilahi. Amin ya robbal. Kira-kira masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Bu, masih semangat atau tidak? Bapak, masih semangat atau tidak? Saya mau uji dulu, saya mau ngetes dulu. Kalau kira-kira belum semangat, saya mau tes. Kalau ibu-ibu cukup bilang nadanya heh. Apa bu? Heh. Kalau bapak-bapak cukup bilang nadanya ha. Apa ya? Ha. He. Tes 1, 2, 3. Khusus ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Bu, biasanya yang paling bawel wadon. Ayo. 1, 2, 3. Biasanya lagu paling nyanyi, yang paling dokoh wadon. Coba bapak-bapaknya biar semangat. Apa tadi bahasanya? Ha. Aduh, gua. Lagi. Katanya kau semangat. Ayo bareng-bareng, Bu. Nenek-nenek lagi ngap-ngapan aja. Aduh. Kini ku telah kembali, lantunan salawat Nabi, mengharap syafaatmu nanti. Jadi ini udah ngantuk romannya Pak RW. Singkat aja ya. Udah ngantuk, udah jam 10:30. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengah ada burung pelatuk. Lebih cepat, lebih bagus kalau ceramah lama-lama, takut pada ngantuk. Jadi kita mah singkat aja ya Bu ya. Bu, kira-kira ceramah saya ini hari mau panjang atau pendek? Jawab yang keras, kira-kira mau panjang atau pendek? Panjang. Gue diem, gue nanya ibu-ibu. Bawel banget lu bapak-bapak. Gue nanya wadon. Woi Bu, kira-kira ini malam saya ngisi ceramah di ini tempat, kira-kira ibu lebih demen ama yang panjang apa yang pendek? Panjang apa yang pendek? Panjang apa yang pendek? Pak, bapak, emak wadon demen ama yang panjang-panjang. Ada di sini yang pendek. Pak, kira-kira bapak pengen lebar apa sempit? Pengen lebar apa sempit? Kalau yang wadon pengen panjang, kalau yang bapaknya pengen sempit. Bener Pak, enakan yang sempit. Kalau lebar mah oblak kagak enak. Mendingan yang tengah-tengah aja, kagak panjang, kagak pendek, kagak lebar, kagak sempit. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkala adalah yang tengah-tengah. Yang paling enak pan yang tengah-tengah ya Po ya. Ya Po ya. Jadi kagak panjang, kagak pendek. Insya Allah ceramah saya cuman saya mencapai 4 poin aja. 1 poin 1 jam, berarti 4 poin 4 jam. Sanggup? Sanggup? Lu sanggup, gua kagak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belakangan ini kita sangat amat ironis dan sangat amat mengkhawatirkan kondisi umat Islam saat ini. Islam cuman hanya sekedar nama. Islam hanya sekedar kuantitas, bukan sekedar kualitas.
Islam hanya banyaknya saja, tapi hanya sedikit Islam, orang Islam yang tekun, yang istiqomah menjalankan syariat Islam. Betul. Banyak orang yang ngaku Islam, tapi dia pura-pura tidak tahu dan tidak menjalankan hukum Islam. Inilah yang sangat amat dikhawatirkan di akhir-akhir zaman. Ngaku umat Islam, tapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ngaku umat Islam, tapi syariat Islam tidak pernah dijalankan. Banyak contoh dan bahkan mungkin di antara kita yang pernah melakukannya. Ini saya kasih contoh, tolong dijawab. Kira-kira yang namanya syariat Islam akikah atau ulang tahun? Bu, yang namanya syariat Islam akikah atau ulang tahun? Pak, jawab yang kompak. Yang namanya akikah, yang namanya syariat Islam akikah atau ulang tahun? Akikah atau ulang tahun? Tapi kenapa kita tahu kalau akikah itu adalah syariat Islam, tapi kebanyakan dari kita umat Islam seringkali mengadakan ulang tahun. Akikah kadang-kadang kita lupakan. Ulang tahun yang beratus-ratus ribu sering kita lakuin. Ulang tahun yang berjuta-juta kita keluarin, tapi kadang-kadang yang akikah untuk anak kita sendiri kadang-kadang kita abaikan. Betul, betul. Kira-kira cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Kira-kira banyakkan yang ngaku Islam atau orang Islamnya? Toh yang pertama ngaku Islam tapi syariat Islam jarang dilakuin. Mereka lebih banyak sering ulang tahun untuk anak dan cucunya, tapi dia lupa akikah untuk anak dan cucunya. Padahal jelas dan nyata ulang tahun itu bukan syariat Islam. Bahwa jelas dan nyata ulang tahun itu bukan akidah orang Islam. Karena ulang tahun adalah terbitan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ulang tahun sengaja diciptakan agar kita umat Islam lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang sering ngadain ulang tahun adalah orang-orang yang bego. Ada yang sering ulang tahun, ada di sini yang sering ulang tahun. Nih gue bilangin nama lo, gue bilangin nama lo. Orang yang ulang tahun orang bego. Tahu bego? Tolol. Tahu tolol pak? PA. Tahu PA? Orang PA itu minum es ditiup, dia kata ngebul panas. Itu orang PA. Bu, ulang tahun itu terbitan orang Yahudi dan Nasrani. Diciptakan itu agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulang tahun bego? Bego yang pertama. Tahu kwetar, tahu. Ehonya kecilin dikit. Tahu kwetar, tahu? Tuh kwetar pak. Di atas kwetar ada yang namanya lilin. Itu lilin udah tahu mau dimatiin, kenapa dinyalain? Paham gak? Lilin mau diapain? DT udah tahu tuh lilin mau ditiup, kenapa dinyalain? Kan bego. Kalau emang itu lilin ujung-ujungnya mau dimatiin, mau ditiup, mendingin nggak usah dinyala. Bego atau tidak? Bego atau tidak? Berarti orang yang ulang tahun situ aja udah bego aja udah. Sedikit ngaku umat Islam tapi akidahnya jauh daripada tuntunan syariat Islam. Pakaian ini kita udah mulai dijajah nih. Zaman saat ini zaman luar biasa. Kita dijajah 3 macam. Ada dijajah dengan pakaian, dijajah dengan makanan, dan dijajah dengan tingkah laku dan perbuatan. Dijajah nih kita. Nih anak-anak kita, remaja-remaja, pemuda kita, Masya Allah kalau di luar sana luar biasa. Apalagi nih malam mingguan, yang ngegonceng, yang apa nungging ada.
Sampai perek sama jablay pada keluar. Ini malam minggu dijajah anak-anak muda kita dengan pakaian yang luar biasa, tidak mencerminkan syariat Islam. Kalau anak ada lagi yang lebih luar biasa, Bu, ada nenek-nenek pakai legin. Nenek-nenek umur 80 tahun Pak pakai legin. Tahu legin tahu? Itu celananya yang ketat dikit tuh legin. Nenek-nenek pengen kayak anak muda 17 tahunan dia pakai, nenek-nenek pakai legin. Tuh nenek-nenek lagi naik ojek kebelet kencing. Pas kebelet kencing itu nenek-nenek karena dia pakai legin, mau ke rumah dia kagak keburu, akhirnya dia nyari Indomaret yang terdekat karena saking kebelatnya legin dibuka kulitnya ngikut. Nenek-nenek pakai legin. Ya, dijajah lagi kita nih kaum ibu dengan apa? Tontonan. Masa Allah tontonan saat ini bukan menjadi tuntunan buat kita, melainkan buat contoh yang jelek buat anak-anak cucu kita. Betul? Betul Bu? Ini biasanya yang lebih nonton nama TV ini biasanya wadon. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Apalagi sinetron yang hari ini di SCTV setiap jam 8 tuh sinetron. Yang judul sinetronnya Ikrar Cinta Suci. Lu tahu aja lo. Emang lu doang punya TV. Lo miskin amat kiai gua. Tuh Pak, tonton ibu-ibu kagak pernah berhenti di depan TV, habis sisa sholatnya buru-buru. Jangan sampai tuh ketinggalan Cinta Ikrar Suci. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Lah emang sedih banget Po kalau kita ngelihat tuh film Cinta Ikrar Suci. Kasihan si Arka. Si Arka itu baru nikah bisa ranjang Pak RW sama si Alena. Padahal udah suami. Ustaz paham amat dia. Kasihan si Arka sama si Alena. Yang lebih ribet lagi si Tio lagi ketahuan sama si Raisah karena selingkuh. Lo gue punya TV, memang lu doang. Dah, coba itu. Memang lu doang. Lah, gue TV gue banyak di rumah. Nih, TV gue mah nih di kamar mandi ada, di kamar ada, ruang tamu ada. Lah ada orang kamar gue ngeblong di tengah-tengah ada TV. TV mah cukup atuh aja karena ngeblong aja. Jadi anggap aja di kamar mandi ada. Tuh, ya, dijajah kita amat tontonan yang tidak bermanfaat buat kita. Makanya diadakannya tujuan Isra dan Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperkokoh akidah kita, untuk memperkuat, mempertebal iman kita agar kita istiqamah dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu. Ini acara Isra Mi'raj yang baik. Bukan istilah ada orang sebagian kita yang ngaku ngadain ini adalah bid'ah. Padahal tujuannya yang baik, dikemas yang baik, pelajaran yang baik. Kita di sini ngaji bukan main-mainan. Kita di sini benar-benar mencari ilmu bukan untuk santai-santaian. Karena tujuan daripada Isra Mi'raj ini adalah untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu. Sedikit saya sampaikan sejarah Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah min Qisatil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Asari. Di dalam kitabnya beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketika beliau ingin mencapai mustawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didampingi dengan malaikat Jibril yang begitu setianya dipertunjukkan oleh Allah, diberikan satu ibarah yang luar biasa yang membuat Nabi kita Muhammad merasa ta'dzub, yang membuat Nabi Muhammad kagum apa yang dia dilihatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza? Siapa ini ya Jibril? Kenapa Muhammad begitu takjub dan kagumnya?"
Karena yang dilihat oleh Nabi Muhammad rajulan mughayyaban binuril arsy, seseorang yang begitu luar biasa, yang wajahnya dipenuhi dengan cahaya, seseorang yang luar biasa yang wajahnya diselimutin oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bercahayanya itu makhluk Allah, sehingga Nabi Muhammad kagum dan terpesona dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hada ya Jibril? Ini makhluk apa ya Jibril? Amlakun, apakah ini dari golongan malaikat ya Jibril?" Qila la Muhammad, bukan ya Muhammad, ini bukan dari golongan malaikat. Qala ya Jibril, man hada ya Jibril, bertanya dua kali Nabi Muhammad, man hada ya Jibril, lalu makhluk apa ini ya Jibril? Al-anbiyaun, ataukah ini dari golongan nabi yang belum pernah aku lihat sampai dengan saat ini? Apakah ini dari golongan nabi yang belum pernah aku ketemu dengannya ya Jibril? Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, qilala ya Muhammad, ini bukan dari golongan daripada para nabi. Lalu siapa ya Jibril? Dari golongan malaikat bukan, dari golongan para nabi bukan, lalu dari golongan mana seseorang yang amat luar biasa Allah ciptakan ini? Ditanya, dijawab oleh malaikat Jibril, ini orang ini begitu bercahayanya karena dia adalah warga daripada RW Ustadz Jainuddin. Allahu Akbar. Orang gelam bercahaya nanti, amin ya robbal. Cahayanya melebihin daripada malaikat, cahayanya melebihin daripada nabi. Siapa? Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abbas Al-Maliki, rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillah. Orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, kenapa dia sangat amat bercahaya, kenapa dia sangat amat mengkilaunya? Karena rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillah. Seseorang yang seperti ini, yang lisannya waktu di dunia terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lidahnya sewaktu di dunia tidak pernah ngata-ngatain orang, lidahnya tidak pernah ngomongin orang, lidahnya tidak pernah menjelek-jelekin orang. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang lidahnya selalu dijaga zikir sama Allah? Apa lebih banyak yang sering ngomongin orang? Banyak yang ngomongin orang. Mana orangnya? Ini kadang-kadang po, lisan kita nih kadang-kadang, jangankan sama orang lain ya bang, kadang-kadang sama saudara sendiri kadang-kadang diomongin. Ada yang begitu, ada. Jangankan sama saudara kita, kadang-kadang sama tetangga, najis gua mah. Tetangga kagak boleh senang dikit diomongin, tetangga kagak boleh sengsara dikit diomongin. Tapi insya Allah orang sini mah, orang masyarakat jamaah Masjid Al-Ikhlas, insya Allah ahli zikir semua, semuanya ahli Quran semua, insya. Keciri kalau orang sini mah orang ahli Quran semua, orang jamaahnya Ustadz RW, RW-nya demen sama pengajian, RW-nya demen sama kegiatan agama, insya Allah warganya juga demen sama pengajian dan dengan agama, insya. Apa lagi ibu ya bu ya, bu, lah ilalu kongko aja loh. Ini air doang putih udah kayak mujair gua. Usah orang biasanya mau ceramah nih, yang ceramah ini mah di sono saya mah cerita di sono, di sini mah kagak. Biasanya saya kalau ceramah itu sampai ada 3 warna, ada yang bening, ada yang butek putih, ada yang hitam. Di sono, di sini mah kagak. Biarin aja, biar panitia ada kesadarannya dikit. Bu, jaga lidah kita, bu, jaga lisan kita.
makanya banyakkan zikir. Makanya Pak nih kalau bicara ibu-ibu jangankan ditanya zikir, kalau bicara ngaji mah luar biasa. Betul. Kalau urusan ngaji mah ibu-ibu luar biasa rajinnya. Betul ya Bu ya? Bu, ngajinya lebih rajin daripada bapak-bapak. Ya, ibu-ibu lebih rajin agamanya, ibu-ibu lebih rajin ngajinya ketimbang bapak-bapak di mana-mana begitu. Betul. Ya, coba no ibu-ibu lu tanya pada ibu-ibu pengajian hari Senin dia ngaji, hari Selasa dia ngaji, hari Rebo dia ngaji, hari Jumat dia ngaji, hari Sabtu sampai hari Minggu dia ngaji. Betul. Coba bapak-bapak ngajinya malam apa? Seminggu 1 kali, itu juga kalau kagak ampek. Kadang-kadang suruh ngaji alasannya banyak banget. Banyak banget dah alasannya suruh ngaji. Sampai di masjid sampai sepi sama jamaah ngaji. Tapi di sini mah kagak ya Ustaz ya. Jamaahnya kira-kira banyak apa kagak nih pengajian di masjid? Banyak, alhamdulillah, sendal sampai keluar-luar. Saking banyaknya. Tuh ngaji ibu-ibu mah lebih rajin ngajinya ketimbang kita, Pak. Di mana-mana kalau ditanya ngaji, kenapa perempuan luar biasa, perempuan emang hebat, kita akuin. Sampai-sampai Allah abadikan di dalam satu surah di dalam Al-Quran 113 surat, ada satu yang nama surat bernama An-Nisa. Betul. Ada satu surat yang dinamakan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah, satu surat namanya perempuan, wanita. Inilah saking hebatnya perempuan. Makanya saya bilangin sama para bapak, jangan pernah kau sakiti hati perasaan wanita. Perempuan hebat. Perempuan 21 April hari apa Bu? 21 April hari apa? Ada Hari Kartono. Tuh ibu-ibu. 22 Desember hari apa Bu? Ada Hari Bapak. Cemen. Ini tangan, ini jari, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk ibu. Ada Bapak jari. Makanya ibu-ibu mah hebat ngajinya, hebat, seragam sampai 7. Betul. Seragam Pak, saking berkahnya ngaji, ibu-ibu seragam sampai 7. Hari Senin ada, hari Selasa ada, sampai hari Minggu dia ada. Coba bapak-bapak mah yang rada-rada kagak mau ngaji, ama ngaji banyak banget alasannya. Kadang-kadang encok pinggang. Emang ngaji mah emang begitu Pak, godaannya banyak. Kadang-kadang kalau ngaji tuh nih mau ngaji nih kita ini, kadang-kadang mau ngaji, kadang-kadang nyender dah, cari senderan dulu. Iya, habis nyender cari yang rada adem deket kipas angin, udah sayup tuh biasanya begitu ngaji. Cobaannya di dalam juga banyak. Ntar lama-lama dikit, tadi awal-awal ini cobaan ngaji nih, kadang-kadang kakinya diblonjorin, ada yang begitu, ini cobaan. Ada yang kaki kanan diselonjorin, kaki kiri dilipat, ada. Ntar lamaan dikit, kaki kiri diselonjorin, kaki kanan dilipet. Ada yang begitu, ini cobaan ngaji. Kadang-kadang dilipat dua-duanya, ada. Ini cobaan ngaji. Makanya kalau ngaji mah kudu yakin istiqomah. Insya Allah Pak, kalau orang ngaji nggak bakalan tersesat. Betul. Kalau orang ngaji tidak akan tersesat. Karena kenapa? Untuk ngaji Allah berikan keberkahan yang amat luar biasa. Makanya nih anak-anak kita yang kecil-kecil tadi udah ada tampil luar biasa ngajinya. Ya, ngaji yang bener, ngajinya yang bener. Kalau ngaji tahu-tahu diri juga. Aki-aki kalau ngaji jangan baca Al-Quran. Ini kadang-kadang umur 80 tahun, mata udah pada kabur, pipi kulit udah pada kendur, gigi udah pada gugur, ngajinya pengen baca Al-Quran. Yang kasihan mah ustazahnya, yang kasihan ustadznya. Kalau udah aki-aki jangan ngaji baca Quran, apa dengerin aja, alias ngajinya ngaji kuping, jangan ngaji. Kasihan ustadznya, kan diajarin. Ada yang begitu Bu, ustadznya sampai masuk rumah sakit, masuk UGD gara-gara ngajarin aki-aki ngaji. Dikata ustadznya begini, Kong lu ngaji? Ya gue pengen ngaji. Ya udah Kong baca Al-Fatihah aja tat. Gue mah kagak banyak-banyak, yang penting gue Al-Fatihah lancar. Ya udah baca Al-Fatihah dari awal mah bagus. Pas lempengan udah Ki lu baca Kong, baca mana ini? Sirotol. Dia kata apa? Si tolol. Ini aki-aki ngaji begitu tuh.
Kuping udah kagak rada-rada budek. Kata ustadznya, kong baca sirotol. Dia kata aki-aki si tolol. Lah ngaji ngatain ustadz. Ustadz kagak mau dikatain mulu, dilanjutin dah. Sirotol lajina, baca kong si tolol tadinya. Tuh makanya ngaji. Ya aki-aki ngajinya ngaji kuping aja. Yang kedua kalau ngaji jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Nenek-nenek diajak ngaji, alasannya lagi emen. Nenek-nenek emen. Lah gue bingung kalau nenek-nenek jadi lahiran PRW. Nenek-nenek kalau lahiran dia lahiran, nenek-nenek lahiran ganti kulit. Tuh ngaji yang bener. Ya yang anak muda ngaji. Jangan malu. Apalagi bentar lagi mau bulan puasa. Maju anak muda jadi pimpinan paling depan. Ini kadang-kadang belagu juga sih. Lelakuan mau jadi imam terawih. Baca Yasin baru apal lagi rame-rame doang. Kalau sendiri banyak lupanya. Ya, dia minta pengen jadi imam. Gaya-gayanya jadi imam. Nadanya pakai nada-nada kayak di Mekah. Ya, padahal baca Yasinnya baru timbang apal bareng. Kalau sendirian mah dia lupa tuh. Dia lupa jadi imam terawih. Gagah anak muda, sombongnya kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak muda gayaan. Biasanya kita pakai al-hakumut kulhu al-kahkumut kulhu di sini. Iya. Wah, lelaguan ngaji jauh-jauh pengen jadi imam di sini. Rakaat pertama tarawih dia baca Yasin. Rakaat pertama tarawih dia baca Yasin. Apa dia baca Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah kata emak gasik amat 2 kali amin. Tuh, makanya kalau ngaji jangan lelaguan, yang penting mah apa bener aja, apalin yang bener. Ya bang ya tong ya ngaji. Nih jaga lidah. Ya lidah zikir karena ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang amat luar biasa bercahayanya. Muhammad sampai begitu kagum dan takjubnya. Siapa yang kedua orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini yang diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Hatinya yang selalu pantal kepada masjid. Hatinya yang selalu cinta kepada masjid. Nih, ini masjid. Jangan ini mah kadang-kadang seumur hidup kagak mau ke masjid, giliran mati baru datang ke Ada yang begitu, ada yang begitu. Kadang-kadang gedek banget sama pengurus masjid, ampe-ampe dia kagak mau masuk ke dalam Ada yang begitu, ada no di kampung saya mah banyak banget yang digedegin pengurus masjid. Ya kan, ampe-ampe dia kagak mau sholat di masjid, datang lewat aja ogah. Giliran mati pengen disolatin di masjid. Ada yang begituan, ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Yang begitu lu sholatin. Sama masjid jauh ampek banget, sama masjid, sama majlis taklim anti banget, kagak mau ngaji. Giliran mati pengen diajiin. Kan geblok yang model begitu. Bego apa kagak? Bego apa kagak? Tolol namanya yang model begitu mah. Ya, nih muta'allaqun, hatinya selalu muta'alliq, terpantal sama masjid, cinta sama masjid. Ramein ini masjid. Jangan sampai sepi daripada jamaah.
makmurin ini masjid karena ini tanggung jawab kita semua. Buat apa masjid mewah-mewah? Buat apa masjid gede-gede sampai berlantai-lantai? Orang punya luar biasa. Tapi kadang-kadang ironisnya jamaahnya kosong. Betul. Betul. Nih di akhir-akhir zaman masjid itu bukan jadi tempat ibadah, jadi tempat religi. Menjadikan masjid itu bukan untuk tambah taat kita kepada Allah. Di akhir zaman masjid akan dijadikan tempat-tempat wisata. Udah terjadi di tengah kita. Kita lihat Masjid Al-Jabar, begitu hebatnya, begitu bagusnya. Orang kosono bukan tujuannya mau ibadah, tujuannya cuma pengen foto sama Masjid Al-Jabar. Betul, betul. Nih akhir, yuk makmurin masjid kita, cintai masjid kita, agar kita mendapat barokah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang akan diberikan cahaya oleh Allah, orang yang akan disinari oleh Allah, muqayyaban, cahaya yang amat luar biasa. Yang ketiga adalah orang-orang yang lam yatasib liwalidayhi, orang-orang yang tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Orang-orang yang tidak menyakiti hati orang tuanya, orang-orang yang selalu membahagiakan orang tuanya. Nih kita kalau yang masih saat ini punya orang tua, jangan kau kena sakiti hatinya. Kalau saat ini orang tua kita masih ada, jangan buat kecewa hatinya, karena itu adalah keberkahan luar biasa. Selagi masih ada orang tua kita, sebesar apapun masalah yang kita alami, kalau masih ada orang tua kita, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, pasti masalah kesulitan itu akan segera sirna. Karena kenapa? Masih ada orang tua kita yang diam-diam mendoakan anaknya. Betul, betul. Tapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, sekecil apapun masalah akan terasa amat sangat berasnya. Sebesar apapun, sekecil apapun persoalan hidup kita, pasti persoalan itu amat sangat beratnya. Kenapa? Keberkahan dari Allah sudah Allah hilangkan. Makanya nih anak-anak kita yang muda, jangan pernah kau sakiti hati orang tuamu, jangan pernah kau kecewakan hati orang tuamu. Kalau ingin kau mendapat barokah dari Allah Subhanahu. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tadi ada Pak Ustadz, datangi makamnya, kirimkan selalu Fatihahnya untuk orang tua kita. Jangan pernah kita tinggalkan doa untuk orang tua kita. Tuh, makanya 3 ini aja poin. Kalau pengen kita bercahaya nanti di yaumil kiamah, orang yang selalu hatinya dekat sama masjid, orang yang selalu tidak menyakiti, orang yang selalu membahagiakan kedua orang tuanya, orang yang selalu lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu. Insya sampai jam berapa? Masih sanggup? Masih sanggup? Masih sanggup? Hei, terus apa terus? Terus apa terus? Emang gua tukang parkir terus aja loh. Wah, ilah Ustadz dikata tukang parkir. Kalau tukang parkir mah wajar terus. Gua Ustadz begini. Gede gua panggilan gua. Jujur Pak RW. Bu, jujur. Karena kalau bukan karena Pak RW, ya, sama DKM yang ke rumah saya, ini acara yang ketiga harusnya. Harusnya ini acara yang ketiga Pak. Saya ini malam ada 3 acara. Cuman yang 2 saya batalin. Yang 2 saya karena saya ada hubungan dekat historis hati saya dengan Pak RW, saya milih di sini. Ya, yang 2 saya batalin. Yang pertama di Kalideres, yang kedua di Lubang Buaya. Saya batalin. Kata supir saya, ngabarin tadi, ini acara yang kedua di mana? Di Kalideres. Ogah gua ceramah di kali lagi deres, gua ceramah. Ogah, yang ada gua ngajut, batalin aja. Lah berabe gua. Lalu yang ketiga kemana? Lubang Buaya Ustaz. Itu lebih parah lagi. Di Lubang Buaya lagi pada mangap, gua suruh ceramah. Limbingan di sini walaupun pada mangap tapi ada wujudnya orang. Ya, daripada di lubang
buaya. Makanya saya pilih kemari, kalideres saya tolak, lubang buaya saya tolak. Walaupun amplopnya mah sama. Lah bener. Amplopnya mah isinya sama, mau di lubang buaya sama di kalideres. Ya, apalagi lebih kali di sini lebih gede. Tapi insya Allah Pak RW, saya mah kalau bicara amplop ceramah di mana-mana Bu ya. Ya Pak ya, saya mah kalau ceramah dari mana-mana saya dapat amplop nih, amplopnya saya robek. Udah bener, demi Allah, amplop saya robek amplopnya. Isi jangan lu omongin, isi lu omongin. Lah, mau panjang mau pendek amplop mah sama panitia dari siang udah dilem. Lah iya. Enggak, ini mah kagak ngomongin amplop, kagak. Ini mah kagak ngomongin amplop. Doain biar saya istiqomah insya Allah. Doain. Yang penting kita banyak-banyak berdoa. Ya Pak RW banyak berdoa, Ustadz Amil banyak berdoa, pengurus masjid banyak berdoa, Ustazah Paudia banyak berdoa. Cuman ingat baca doanya hati-hati, jangan sampai kita salah berdoa. Ini banyak yang kesalahan kita berdoa. Ada orang begini, berdoa semaunya dia. Ya, berdoa semaunya dia. Kata dia begini. Dia lagi berdoa nih. Nih doa yang kagak pakai ilmu model begini nih. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang kaya yang kerjaannya cuman duduk dan goyang-goyang kaki, duit nyamperin. Doanya begitu. 1 tahun kemudian diijabah sama Allah jadi tukang jahit. Lah dia doanya ngapain? Kagak kemana-mana cuman goyang-goyang. Doanya jadi diijabah, dia jadi tukang jahit. Ada lagi yang berdoa Pak RW. Ya Tuhan, jadikan aku orang kaya yang saya kagak kemana-mana duit nyamperin. Kling, 1 tahun diijabah sama Allah jadi tukang jaga toilet SPBU. Bener kagak? Lah orang-orang dia duit yang datengin kalau tukang jaga SPBU toilet WC umum itu doa. Ada lagi yang doa begini Pok. Ya Tuhan, jadikanlah diri saya berwibawa, disenggani banyak orang, ditakuti sama orang, diijabah 1 tahun kemudian jadi debit kolektor. Udah jadi orang Ambon. Kan orang Ambon ditakutin, betul. Yang lebih parah ada yang baca doa begini, ya Tuhan, jadikan saya orang-orang yang disegani sama para wanita. Diijabah sama Allah jadi tukang sayur. Tukang sayur doang yang kadang-kadang dirumbungin sama perempuan mah wadah tukang sayur doang. Ya. Tuh makanya doa kudu bener, doa kita kudu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Isra Mi'raj, tujuannya adalah mempertebal keimanan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa ditakar dengan logika. Karena Isra Mi'raj ini tidak bisa ditakar dengan akal manusia. Betul? Betul. Gak usah deh kita ngomongin Isra dan Mi'raj. Nih gue bilangin, gak usah kita bicara Isra dan Mi'raj. Kita bicara yang namanya satu. Ada yang namanya buah kelapa. Tahu kelapa? Tahu kelapa? Itu yang namanya kelapa, ada kulit kelapa. Di dalam kulit kelapa itu ada yang namanya sabuk kelapa. Di dalam sabuk kelapa ada yang namanya batok kelapa. Di dalam batok kelapa ada yang namanya daging kelapa. Di dalam daging kelapa ada yang namanya air kelapa. Pertanyaannya, kelapanya mana? Jawab loh. Pertama kulit kelapa, sabuk kelapa, batok kelapa, daging kelapa, air kelapanya mana? Ayo. Bukan. Udah bingung kan? Pertanyaannya bukan masalah kelapanya. Pertanyaannya adalah lebih dulu mana batok kelapa sama air kelapa? Jawab loh. Lebih dulu mana Bu? Air kelapa sama batok kelapa.
Urusan kelapa aja kita udah pusing, akal kita mentok, akal kita, logik kita tidak nyampe, apalagi bicara masalah yang peristiwa yang amat sangat luar biasa, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya adalah yuk perkokoh akidah kita, pererat ukhuwah kita, makmurkan ini masjid untuk mempertebal iman kita insya. Makanya pesan saya udah yang macam-macam, ngaji. Ini sekarang luar biasa banyak zaman fitnah Pak. Damak orang-orang yang mengadu domba umat Islam, banyak orang yang mengadu domba keluarga dengan keluarga. Ada orang yang fitnah keluarga dengan fitnah keluarga. Ada orang yang saat ini banyak yang mengadu domba tetangga dengan tetangga, ulama dengan ulama dengan habaib. Banyak hari ini yang terjadi. Ini adalah orang-orang yang ingin merusak tatanan hubungan umat Islam. Betul. Kira-kira saya mau nanya, Bo, lebih baik nih yang lagi firasat ini saya cuma mesen dari guru-guru saya. Lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Ini banyak orang-orang yang saat ini golongan-golongan belah sono yang sampai saat ini mereka tidak percaya dengan para habaib. Mereka benci dengan habaib. Maka pesan saya cuma satu, lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Kenapa? Kalau kita salah mencintai, salahnya kita masih ada pertanggungjawaban daripada guru-guru kita. Guru kita masih ada pertanggungjawaban dengan guru-gurunya, terus sampai bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salahnya kita masih ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita salah membenci, bagaimana kita ketika kita berdoa kepada Allah, pengen minta syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dikumpulkan semua di padang mahsyar, dikumpulkan kita di padang itu yang mengharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita benci kepada ahli baitnya, kita benci kepada zuriatnya, mau ditaruh muka kita di mana? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Setuju orang sini jamaah Masjid Ikat untuk menjaga keutuhan, setuju atau tidak? Siap untuk menjaga persatuan, siap untuk menjaga persatuan, siap untuk menjaga kesatuan, siap untuk bersilaturahmi. Kira-kira kalau ada orang yang mengadu domba, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada orang-orang yang menghancurkan kerukunan di warga sini, kira-kira diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Takbir. Kuncinya itu. Maka jangan jauh pergaulan kita, deketin ustazah, karena itu yang akan menjaga kita. Makanya sholat di sini tekanannya adalah sholat. Kenapa Allah menurunkan, mengajak, memerintahkan Rasulullah kita Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj dan mendapat hadiah sholat? Tujuan daripada sholat itu adalah menjaga keutuhan secara lahiriah, tapi tiada lain adalah hakikatnya kita sebagai hamba Allah yang harus taat kepada syariatnya. Itu sholat. Maka sholatnya sholat nih kita sholat. Ya kalau bicara khusus ya orang kita, kalau bicara khusus susah. Minimal kata di dalam kajian Fathul Mu'in karangan Jainuddin Al-Maribari, minimal daripada kekhususan sholat itu setidaknya pada saat takbiratul ihram. Udah minimal mah model kita khususnya cuma sampai itu aja deh. Karena kalau sampai sono-sononya mah ya utang inget, duit inget, segala-galanya pada ingat. Maka saya pesan khususnya sebagaimana nih diantaranya, minimal kalau mau khusyuk ikhtiarkan kita, usahakan kita ketika takbiratul ihram lepaskan semua urusan duniawiyah, lepaskan semua urusan hati kita, yang ada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal pada saat ia membaca kita dalam hati kita, membaca Fatihah kita pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ pun kita berdoa, jangan pernah kita terbayang dengan sesuatu makhluk apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hati kita harus hadirkan Allah di hadapan kita. Setuju? Insya Allah. Udah gitu aja, jangan lama-lama ya. Insya Allah ilmu pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas ini ketika nanti
masjid ini menjadi ramai, masjid ini menjadi makmur, banyak orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita hadir di tempat ini, Allah berikan keberkahan untuk diri kita, Allah berikan keberkahan untuk keluarga kita, Allah berikan keberkahan untuk usaha-usaha kita, Allah berikan keberkahan untuk lingkungan kita, Allah berikan keberkahan untuk dunia dan akhirat diri kita. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari Jakarta ke Cikampek, dari Cikampek lewat Pemalang, kalau mau Semarang lewatin itu aja yang ngasih tahu doang. Doain insya Allah di bulan Ramadan ya, di Ramadan saya akan safari dakwah Pak Ustadz, Pak Kiai doain ya. Insya Allah di awal Ramadan saya ke Malaysia. Di awal Ramadan dari Malaysia saya langsung ke Singapura. Itu bolak-balik, doain bulan Ramadan kalau ada yang manggil. Kalau ada kalau ada yang manggil, kalau kagak gue di rumah aja. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.